si servo dual speed ini tidak mau engage atau tidak mau masuk ke mode low gear atau high gear-nya itu secara mulus. Oke, halo YouTube, ketemu lagi dengan Bengkel RC. Jadi apa ya? Ini kondisi masih kotor, belum saya cuci. Jadi apa? Video ini boleh kita bilang full reviewnya aja. Kalau yang kemarin video sebelumnya itu tentang unboxingnya, sekarang kita full reviewnya. Apa sih yang saya suka dan kesan apa yang saya dapat, serta apa yang tidak saya suka dari kit RGT 86190 Rescuer yang pakai bodi LC86. Oke, yang pertama ya. Nah, ini roof light ini kalau bawaan itu dummy. Jadi isinya hanya plastik, tidak ada LED barnya, tidak ada apa-apa, hanya plastik aja bentuknya kayak roof light di area ini. Nah, jadi ini saya tambahkan roof light baru. Kemudian kalau pakai roof light yang kebanyakan orang jual itu kan lebarnya 15 cm. Nah, ini tidak muat. Kemudian kalau dipaksa itu nanti jadinya juga mungkin akan merusak dari roof rack-nya sendiri. Akhirnya untuk roof light ini saya buatkan mounting menggunakan bahan 3D print. Ya. Jadi supaya mountingnya juga bisa lebih pas lah. Kan akhirnya jadi bisa kita adjust nanti sudutnya mau miringnya seberapa, bisa kita atur di sini. Kemudian ini saya buatkan lubang baru untuk kabel di si roof rack ini sendiri. Kemudian beberapa lubang lampu itu ternyata tidak ada LED-nya, jadi hanya ada lubangnya aja, ada apa semacam pengunci supaya LED-nya itu tidak keluar atau tidak lepas, tapi ternyata LED-nya tidak ada, macam ini ya. Lampu sorot atau driving light ini tidak ada isinya, jadi ini hanya bucket lampnya aja, tapi isinya tidak ada LED-nya. Tapi bisa, seandainya kita mau, bisa kok kita isi LED-nya pakai LED yang diameternya 5 mm. Kemudian selain driving light ini, beberapa lampu yang ada di area bumper di sini ya. Ini juga. Ini sudah ada mikanya, di dalamnya juga ada bucket lampnya, tapi tidak ada LED-nya juga, jadi kosong. Jadi ini opsi bisa kita tambahkan lagi. Yang belakang juga sama. Jadi di bagian bawah ini ada stiker macam stop lamp sama sein. Ini juga dummy. Jadi hanya ada bucket lampnya aja, LED-nya tidak ada. Kemudian yang saya kurang suka lagi, nih sistem engsel. Jadi engsel ini semacam tidak presisi. Nah, ini kayak nyangkut ini. Ya. Kalau dipaksa bisa lepas, tapi kan khawatir ya, bukannya makin bagus malah makin pecah. Jadi ini supaya bener sih ya, bisa kita lebarin dikit lah, bisa kita koreksi sedikit lah di area engsel sini. Jadi di sini mungkin unit yang saya terima ini enggak terlalu perfect lah, mungkin punya teman-teman yang teman-teman lain terima bisa jadi lebih baik daripada ini. Tapi yang saya terima posisinya di sini, engsel ini menghambat pada saat kap mesinnya mau dibuka ya. Ini untuk engsel kap mesin. Kemudian untuk roda dan velg. Roda dan velg, rodanya ini komponnya boleh dibilang keras, jadi tidak terlalu soft.
RGT 86010 punya saya yang model Willis itu banyak lebih soft ya, sama-sama velgnya ini juga belum bitlock, jadi velgnya masih ke apa ya, velgnya masih plastik biasa, dan posisi nempel ban sama velgnya prosesnya di lem. Kemudian body post sudah bagus, body postnya sudah model Hayden, cuman ya itu, ini kalau kita lepas pasang itu ini apa ya istilahnya ya, bodyguard ya, atau body crash barnya ini jadi penghambat. Jadi kalau kita mau pasangkan, misalnya lepas body dilepas, kemudian kita mau install baterai atau ambil baterai, nanti pada saat pasangkan lagi ini menghambat, jadi body post itu tidak bisa langsung ketemu sama lubang body postnya. Jadi ini bagus, fungsinya oke, ya. Kalau ada obstacle atau ada hambatan di depan, ini jadi slider juga, tapi pada saat kita bongkar pasang ini jadi nilai kurang, tapi tidak masalah ya. Kemudian nah ini yang saya temuin kendala kemarin, ini yang tidak saya suka, yang bagian paling akhir. Sebelum pakai roof light tidak ada masalah, tapi ketika kita pasangkan roof light yang otomatis ini itu butuh current atau ampere lebih banyak, sedangkan modul lampu bawaannya si RGT ini hanya mengandalkan dari UBEK-nya ISC bawaan yang 1060 itu, muncul masalahnya ada di servo. Jadi kalau semua lampu on termasuk roof light-nya itu on, si servo dual speed ini tidak mau engage atau tidak mau masuk ke mode low gear atau high gear-nya itu secara mulus. Jadi kalau dipaksa, misalnya semua kondisi lampunya saya on kan, kemudian ini saya masukkan ke, ini sekarang kan kita ada di posisinya high gear ya. Nanti kalau kita geser ke low gear, jadi servo ini geser lebih masuk, itu dia ndak bisa dorong kuat karena power dari si servo ini sudah kepotong di banyak area untuk lampu dan sebagainya. Jadi kalau kita pakai UBEK bawaan dari ESC ini, servo ini powernya kedodoran, dia ndak sanggup dorong ini supaya dual speednya bisa langsung engage dengan benar. Efeknya apa? Nanti akan ada suara seperti plastik yang beradu. Jadi plastik yang tidak langsung bisa ngunci gini. Jadi posisi plastiknya si dual speednya itu, entah itu plastik atau metal saya tidak tahu karena saya belum bongkar. Jadi posisi dual speednya tidak bisa langsung ngelock dengan benar. Ini si servo. Jadi walaupun sudah jalan, walaupun gearbox udah muter, ini dia tidak bisa dorong dual speed ini di posisi yang seharusnya. Tapi kalau lampu saya matikan, baru dia punya power yang cukup untuk dorong ataupun menarik si tuas transmisi untuk pindah ke low ataupun high gear. Ya, ini yang harus jadi banyak pertimbangan. Jadi kalau kita pasang lampu tambahan, memang mungkin ada baiknya UBEK ini harus jadi concern atau harus jadi satu opsi yang mungkin bisa didahulukan ya, kalau misalnya mau di upgrade untuk area kelistrikan atau lampu-lampunya. Nah, ini setup saya yang sekarang. Jadi kemarin terakhir kita pakai malam di alas Dabuda di daerah Sumberwuluh. Ini sudah saya rubah opsinya jadi brushless. Tidak ada kendala, brushless-nya juga oke, bekerja dengan baik, walaupun bukan brushless yang superior ya. Jadi hanya brushless kecil,
pakai motor 2212, kV. Oke, sudah cukup ya. Kemudian open lock diff ini kemarin saya tidak temuin kendala, mungkin karena dia tidak terlalu banyak mekanisme ya, jadi si power dari servonya sendiri pada saat semua lampu on termasuk roof light tambahan saya juga on, dia masih dapat power, mungkin karena daya yang dia butuhkan untuk geser open ataupun lock diff-nya masih lebih ringan daripada si dual speed-nya. Jadi mungkin servo dual speed ini butuh power lebih ketika si lampu-lampu itu juga butuh daya juga. Jadi pada saat butuh daya yang bersamaan, dual speed ini jadinya berasa kurang. Akhirnya muncul suara-suara yang tidak kita inginkan, yang ya macam-macam lah ya. Jadi seperti itu. Mungkin opsinya nextnya yang harus diperbaiki adalah dari sisi UBEC-nya. Entah mau ganti ESC-nya atau saya mau tambahkan UBEC. Yang jelas mungkin nextnya ESC ini saya lepas karena saya sudah cukup dengan satu ESC brushless ini. Tinggal nanti saya tambahkan UBEC yang ya 7 atau mungkin 15 ampere lah. Itu nanti di opsinya. Nah, itu tadi adalah beberapa poin untuk sisi yang saya kurang sukai. Kalau dari sisi yang saya sukai, yang pasti bodinya cakep, body oke, LC86, LC76, udah keren, udah scale. Kemudian hoodnya, kap mesin bisa dibuka tutup, walaupun mungkin untuk sisi engselnya kurang presisi. Kemudian detail scale-nya bagus, ada ini engine cover, kemudian ada Rotopex, extra gas tank, kemudian ada roof rack rails ya. Ini ladder untuk roof rack, kemudian ada roof racknya sendiri, kemudian snorkel sudah ready, spion sudah bisa retract, sudah bisa lipat ya. Kemudian detail-detail seperti headlamp, kemudian grill, bumper, sampai dengan body roll bar ini yang saya ceritakan tadi pada saat kita mau bongkar pasang bodinya, itu jadi penghambat ya, seperti ini. Tidak jadinya mudah kalau bongkar pasang body karena harus ngepasin, kalau tidak pas ya tidak mau langsung masuk bener. Nah kan, nah ini pun body postnya belum mau masuk. Karena apa? Yang bagian samping di sini juga ada rails untuk body, jadi bodinya harus masuk, bener-bener masuk ke rail di side plate ini. Kalau body tidak masuk, dia tidak akan bisa nutup enak. Baru bisa kita klik lagi bodinya. Kemudian lexanya, kalau saya boleh bilang kualitas lexanya tebel ya. Kualitas lexanya ini tebel, lumayan tebel teman-teman kualitas dari lexanya. Tapi justru dari lexan yang tebel ini sebetulnya kalau boleh dibilang saya agak rawan pecah, tapi enggak sih, kita kemarin pakai main, kita tes malam itu juga tidak ada masalah, lexannya bekerja dengan baik ya. Jadi tebel dan banyak teman yang bilang serasa hard body. Kemudian aksesoris ini tadi tambahan ada ini mud flap. Nah, mud flap ini detail yang mungkin di kebanyakan kit yang lain itu terlewat, bahkan ini adalah add-on aksesoris, jadi kalau mau ada mud flap ini harus beli lagi. Kemudian realistic light, realistiknya keren,
ternyata ada satu mode mode hazard, yaitu sein kiri kanan nyala secara bersamaan, dan itu kontrolnya ada di steering atau ikut dari channel 2. Dari simulasinya seperti ini, ketika kita mau masuk ke mode hazard itu kita harus putar steeringnya ke kanan sebanyak 3 kali, 1, 2, 3, dengan kecepatan yang konstan dan agak cepat. Nanti dia masuk ke mode hazard. Nah, untuk mengembalikan ke mode normal lagi, kita putar lagi ke kanan 3 kali lagi, maka dia nanti akan masuk ke mode normal lagi. Kemudian inner fender. Nah, ini kemarin kan saya sudah sempat main lumpur-lumpuran juga. Inner fender ini penting teman-teman ya. Jadi inner fender ini membantu supaya bagian dalam ini tidak terlalu kotor pada saat kita main off-road. Supaya nyipratnya ke dalam itu tidak terlalu ekstrim lah ya. Jadi kotor-kotoran itu bisa di hold di bagian dalam inner fender itu sendiri. Kemudian yang tidak lain dan yang tidak bukan, kenapa ini kit saya pilih dan akhirnya saya memutuskan untuk ikut pre-order ataupun saya beli adalah karena open dan lock diferensialnya. Sistem open lock dan diferensial locknya inilah yang buat saya kesengsem dan akhirnya saya memutuskan oke, saya beli. Oke, saya ikut pre-order, yaitu adalah sistem open lock diferensial dan dual speednya. Dan yang terakhir, yang punya opsi open lock, yang punya opsi dual speed selain RGT itu kan, kalau teman-teman semuanya tahu pasti ada RC lain namanya brandnya Cross RC sama Traxxas. Kalau Traxxas kita nggak usah bilang lah, semuanya orang udah pasti tahu. Traxxas dengan TRX 4-nya yang superior, open lock diff-nya, kemudian dual speed-nya, performanya sudah banyak yang review. Tapi ya gitu, untuk saya harganya terlalu mahal. Sempat sebelum RGT ini keluar, pihak Cross RC itu juga keluarin yang sama, dual speed juga, kemudian mode open lock diff-nya juga ada. Tapi harganya masih lebih murah RGT. Dan akhirnya saya putuskan ya sudah, saya ambil RGT-nya saja karena memang price lebih saya sebagai konsumen normal, saya sudah tahu resikonya produk yang akan saya beli seperti apa, dan saya percaya dengan brand RGT ini untuk kualitas plastiknya memang tidak terlalu superior. Saya tidak bilang tidak sebagus Traxxas karena saya juga belum pernah punya Traxxas. Tapi kalau dari untuk brand RGT-nya sendiri, saya sudah punya beberapa di model-model yang sebelumnya. Jadi saya juga yakin, akhirnya ya saya putuskan kenapa tidak. Wong di produk sebelumnya dia tidak ada masalah untuk plastiknya, untuk materialnya, untuk build quality-nya. Tapi ya kalau untuk detail-detail macam ubek, servo, kemudian yang lain-lain, ini kan ya boleh dibilang major dengan harga antara 5,5 sampai dengan 6,5 juta lah ya kan. Under 7 juta kita sudah dapat open lock diff, kita sudah dapat dual speed, kita sudah dapat kit dengan inner fender, kemudian ada realistic light, sudah ada sudah ada detail untuk body semacam itu. Ya saya anggap worth to buy, kenapa tidak ya, selain dari minus-minus yang saya sebutkan tadi. Kira-kira seperti itu. Nanti untuk detail motor ini akan ada motor baru, bukan motor ini nanti yang akan saya gunakan secara permanen. Ini kemarin hanya untuk tes aja, walaupun sebetulnya ini motor juga masih oke, cuman agak kurang aja karena nanti motornya ada baru. Tapi setup brushless untuk saya seperti ini sudah jauh lebih baik daripada brushed yang sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih sudah menonton.